Selamat malam dan selamat bergabung kembali pada seri ke-14 dari 28 uraian dasar doktrin Alkitabiah yang berjudul Kesatuan dalam Tubuh Kristus. Dan malam hari ini saya didampingi oleh 4 orang panelis dan kami akan perkenalkan satu persatu, dan bagi panelis boleh mengucapkan salam kepada seluruh partisipan, seluruh pemirsa kita yang ada di rumah. Yang pertama adalah Pendeta Agustus Manurung selaku Gembala Jemaat Jatiwangi. Selamat Pendeta. Shalom para pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberkati kita bertemu kembali dalam acara kita malam ini. Panelis kedua yaitu Pendeta Edwin Sardiana selaku Gembala Jemaat Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Silakan Pendeta. Shalom, selamat malam para pemirsa dimanapun sudah berada. Senang rasanya berjumpa pada malam hari ini dalam acara yang indah, belajar firman Tuhan. Panelis ketiga yaitu Pendeta Tutri Boy Tumangkeng selaku Gembala Jemaat Denpasar, Bali. Silakan. Shalom, selamat malam. Sukacita kita nikmati oleh karena persekutuan malam hari ini untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Panelis keempat yaitu Evangelis Bapak Simon Kikau selaku pemimpin Departemen Penginjilan Perorangan Jemaat Jatiwangi. Silakan Pak. Salam, selamat malam pemirsa semua dimanapun berada. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini di dalam uraian 28 doktrin bab ke-14. Sebagai doa buka akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Sardiana. Kami persilakan. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, malam hari yang indah ini kembali kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau telah pimpin kami di hari pertama minggu bekerja ini untuk melakukan segala aktivitas dan bagian hidup kami masing-masing. Tiba saatnya ketika kami memasuki malam yang indah ini, melalui acara yang diselenggarakan oleh Gereja Masanuri ke-7 Jemaat Jatiwangi, Jakarta, kami bersatu hati untuk boleh mempelajari firman-Mu melalui uraian 28 doktrin. Tentunya kami rindu Roh Kudus-Mu memberkati acara yang awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan hidup kami, menjadi dasar, fondasi yang kokoh untuk iman percaya kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai acara kami semuanya yang kami laksanakan bersama para hamba Tuhan yang akan memaparkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, para pemirsa Engkau berkati, dan semua alat-alat multimedia yang kami pakai, Tuhan juga berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami yang turut menyaksikan acara ini memiliki pertanyaan maupun kesaksian, dapat menuliskannya di kolom komentar homepage Facebook GMHK Jatiwangi JLC ataupun direct message melalui Messenger. Dan kami di sini beserta dengan keempat panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa sekalian. Malam hari ini kita akan memasuki judul yang ke-14 yaitu umat yang sisa dan tugasnya. Pada sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Simon Kikau dengan judul Kesatuan dalam Kristus. Kami persilahkan. Kembali saya menyampaikan selamat malam kepada pemirsa. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bab 14 dari pendalaman 28 doktrin kita. Pada malam ini pembahasan kita dengan judul Kesatuan dalam Tubuh Kristus. Saudara-saudara, setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya di atas dunia ini, Yesus merasa bagaimana tersiksa melihat keadaan murid-muridnya. Saudara-saudara, kenapa dengan murid-muridnya? Karena di dalam hati mereka masih terdapat kecemburuan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka, siapakah yang akan mendapat jabatan tertinggi di dalam kerajaan Kristus.
hal-hal inilah yang membuat Kristus sangat gelisah. Saudara-saudara, selama ini rupanya penjelasan yang diberikan Kristus bahwa kerendahan hati adalah ciri-ciri pokok kerajaannya. Namun para pengikut yang sejati ini, ya, mereka tidak memperhatikan dengan baik ya bagaimana apa yang disampaikan Kristus kepada mereka, sehingga mereka tidak merasakan bagaimana mereka ini adalah sebagai seorang pelayan. Juga mereka tidak mau menyerahkan diri mereka sendiri, ya. Bahkan mereka mengharapkan supaya ada pujian, ya, bahkan imbalan terima kasih. Namun semuanya itu sepertinya jatuh ke telinga orang tuli. Saudara-saudara, apa yang mereka dengar daripada Kristus sepertinya angin lalu. Ya, tidak mereka rasakan bagaimana Kristus hadir bersama dengan mereka. Bahkan teladan pembasuhan kaki Yesus terhadap murid-muridnya tampaknya hal itu sangat sia-sia dan tidak berguna belaka. Murid-muridnya tidak lagi mengenal kasih yang tidak mementingkan diri itu. Justru mereka diisi dengan prasangka kecemburuan yang kuat terhadap orang-orang yang bukan Yahudi, bahkan terhadap perempuan-perempuan berdosa dan orang miskin, sehingga membutakan mereka terhadap kasih Kristus. Namun, kasih Kristus tidak dapat dibendung, bahkan mengalir dan memulihkan manusia yang hancur lebur. Itu sebabnya di Taman Getsemani yang menjadi tempat Yesus berdoa terakhir, beban pikiran Kristus adalah bagaimana kesatuan di dalam jemaat. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus mengharapkan di dalam doanya, dia memohon kepada Bapanya agar ada kesatuan di dalam jemaat, sama seperti Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Dan dia berharap supaya mereka juga di dalam Bapa. Itulah harapan-harapan yang Yesus sampaikan pada waktu dia berada di Taman Getsemani, supaya mereka semua menjadi satu di dalam kita. Itulah keinginan Kristus. Saudara, kesatuan dalam tubuh Kristus ini bagaimana kita memahami ya satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Di sini kita boleh perhatikan bagaimana dua kata kunci di sini ya. Kesatuan dan tubuh Kristus. Ya, kita tahu tubuh Kristus adalah jemaat dan Yesus adalah kepalanya. Tubuh ini terdiri dari berbagai macam-macam anggota tubuh. Semuanya disatukan, ya, dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di mana pusatnya adalah Kristus sendiri. Kesatuan semua anggota tubuh harus bersatu, ya, dan Roh Kudus menjadi kekuatan penggerak di belakang kesatuan jemaat. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan begini, karena di dalam satu roh kita semua yang sudah dibaptis menjadi satu tubuh, baik orang Yahudi, baik orang Greka, baik budak, baik merdeka, laki-laki dan perempuan. Kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata di dalam Galatia 3 ayat 28, maka semua sudah menjadi satu di dalam Kristus. Maka perbedaan budaya tidak ada lagi untuk memecah-mecah. Roh Kudus meruntuhkan antara yang tinggi dan yang rendah, yang miskin dan yang kaya, antara laki-laki dan juga perempuan. Karena dengan menyadari bahwa pandangan semua mereka sama, maka mereka bersatu. Persatuan yang bersifat rohani itu tidak mengenal hierarki, pribumi, dan kaum misioner. Semua itu sama di hadapan Tuhan. Jemaat yang dipersatukan itu memiliki satu pengharapan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, karena itu semua orang yang menaruh harapan kepada Tuhan menyucikan diri sama seperti aku. Saudara-saudara, kesatuan ini penting. Alkitab mengatakan kepada kita, dan dia mengajarkan kepada kita bahwa hanya ada satu roh, yaitu satu Tuhan, satu Allah, dan satu Bapa. Semua aspek kesatuan jemaat memperoleh fondasinya dalam kesatuan Tritunggal. Di dalam
firman Tuhan yang kita dengar pada malam ini, kepada kita dikatakan tingkat kesatuan orang-orang yang beriman akan mengalami suatu kesatuan pikiran dan pertimbangan. Sebab Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan ketekunan kepada kamu. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan kita, Yesus Kristus mengaruniakan kita satu persatuan di dalam jemaat. Tidak ada perbedaan, baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang pintar, baik yang bodoh, ya. Dikatakan baik hamba, ya baik Tuhan. Semua satu kita di dalam Kristus. Biarlah kita hidup damai sejahtera, ya, dengan sumber kasih yang ada daripada Allah menyertai saudara dan saya. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka dari bab ke-14 ini. Saya akan serahkan kembali ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang begitu baik pada sesi yang pertama mengenai kesatuan dalam Kristus. Selanjutnya kita akan memasuki dalam sesi kedua yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Sardiana dengan judul Berapa Pentingkah Persatuan Jemaat Itu? Kami persilahkan. Di unmute Pendeta. Ya, Shalom, selamat malam para pemirsa dimanapun sudah berada yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Terima kasih Kak Laura Siahaan yang telah memberikan waktu kesempatan pada kami untuk melanjutkan pembahasan malam hari ini. Pada kesempatan pelajaran ke-14 ini, ada satu pemahaman di 28 doktrin ini, seberapa pentingkah persatuan jemaat itu? Seberapa pentingkah persatuan jemaat itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Simon bagaimana Tuhan Yesus Kristus rindu untuk murid-muridnya, untuk para pengikutnya, memiliki satu kesatuan hati di dalam menjalankan misinya. Lalu di dalam kehidupan jemaat saat ini, tentunya di dalam kehidupan yang masing-masing jemaat itu terdiri dari berbagai perbedaan, baik itu strata sosial, pendidikan, bahkan temperamental. Disitulah kita memerlukan satu efektivitas kerja di dalam kehidupan gereja ini, yakni persatuan di dalam Yesus Kristus. Karena ketika gereja, saudara dan saya berada, merasakan ataupun ada satu konflik, bila mana ini dilihat oleh orang yang tidak beriman dan tidak mau menerima ajaran Tuhan, maka ini akan menjadi iman Kristen itu tidak bisa mereka terima. Dan itu menjadi hal yang membuat kita tidak efektif di dalam menjalankan misi gereja, yakni mengabarkan Injil keselamatan. Untuk itu di dalam pelajaran malam hari ini, kesatuan itu menjadi bagian penting, oleh karena itu menggambarkan satu kehidupan surgawi. Dan bahkan berkat itu akan turun ketika kita memiliki persatuan. Sehingga tidak heran Raja Daud juga mengingatkan, ya, bagaimana sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Dan di gereja bila mana ada kesatuan, di sini diilustrasikan bagaimana kehidupan kerohanian gereja itu seperti orkestra yang menggambarkan kita masing-masing adalah pemain musiknya. Mungkin bila mana kita menonjolkan egois kita, ada yang ingin main gitar sendiri, bass atau biola, tanpa keteraturan dan tanpa pemimpin atau dirijen, akan menimbulkan suara yang gaduh, suara yang tidak mengenakkan. Namun bila mana dirijen itu masuk dan mulai memberikan aba-aba, naik turunnya nada, irama, dan bahkan mulai masuk di dalam menjalankan semua keseluruhan musik, maka orkestra ini akan memunculkan satu nilai musik yang indah. Tentunya dalam kehidupan gereja kita seperti itu. Ketika Yesus Kristus mengarahkan kita semua,
kita mau mengikuti apa yang menjadi satu ajaran dalam kebenaran ini, maka kita yang masing-masing memiliki perbedaan itu akan disatukan di dalam apa? Kesatuan yang indah. Bahkan menurut pelajaran ini, ya, pencapaian kesatuan itu sumbernya dari mana? Sumbernya menurut pelajaran malam hari ini adalah Roh Kudus. Dan bagaimana kita mencapainya? Ya, tentunya untuk mencapai persatuan dan kesatuan ini, kita masing-masing harus terhubung dengan Yesus Kristus. Kebetulan di awal triwulan, saya masih sempat melihat di kota Solo pertama kali dibuat kereta listrik. Solo Jogja, Jogja Solo. Dan diresmikan oleh Pak Jokowi. Saya memperhatikan isi kereta itu berbagai macam orang atau masyarakat masuk ke kereta itu. Lalu bisa berjalan Solo dan Jogja, Jogja dan Solo oleh karena kereta itu tergantung di listrik itu. Semua terhubung kereta itu dengan apa? Listrik itu. Sehingga akhirnya orang-orang yang ada di dalam itu bisa sampai kepada tujuan. Saya pikir kehidupan gereja juga seperti itu. Bagaimana kita bila mana masing-masing terhubung dengan Yesus Kristus, kita akan saling dekat, saling mengasihi, dan bahkan bisa menjalankan misi pekerjaan Tuhan ini. Dan pelajaran malam hari ini juga diilustrasikan seperti ruji-ruji di sebuah roda. Bila mana kita masing-masing digambarkan seperti ruji-ruji dan Yesus Kristus adalah senter atau asnya, maka ruji-ruji itu akan lebih dekat satu dan lainnya ketika kita terhubung dengan as itu. Dan di sini kita melihat Roh Kudus sebagai pemersatu. Kita tidak bisa membuat persatuan gereja ini berdasarkan diplomatis ataupun kehebatan gembala, kehebatan penatua jemaat atau majelis, ya, atau orang berpengaruh di gereja. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa membuat persatuan. Dan di sini kita melihat bagaimana peranan karunia itu juga penting kita gunakan untuk membawa persatuan. Ketika Alkitab menuliskan bagaimana ada yang memiliki karunia untuk menggembalakan, karunia untuk mengajar, karunia untuk memberitakan Injil, dan yang lain-lainnya. Itu digunakan untuk melengkapi kehidupan orang-orang kudus dan membangun tubuh Yesus Kristus, yakni gereja ini. Jadi karunia rohani itu juga menjadi satu sarana untuk membawa kepada persatuan. Dan dasar kesatuan adalah firman Tuhan. Bila mana kita ya dikuduskan, Yohanes 17 ayat 17, ya, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kita dikuduskan melalui kebenaran yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan, itu menjadi bagian dari kita memiliki persatuan. Jadi di sini kita melihat persatuan itu dibutuhkan untuk persekutuan di gereja. Persekutuan itu dibutuhkan ketika kita menjalankan kasih karunia rohani. Persatuan itu kita butuhkan ketika membangun cinta kasih. Persatuan itu kita butuhkan ketika kita di dalam kebenaran Tuhan. Jadi persatuan itu sangat penting di dalam kehidupan gereja. Dan ini kita peroleh ketika Roh Kudus menguasai kehidupan pribadi lepas pribadi, Roh Kudus menguasai kehidupan gereja kita. Inilah pelajaran boleh saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Laura. Baik, terima kasih atas penjelasan yang begitu baik mengenai berapa pentingkah persatuan jemaat itu. Kalau kita dengarkan tadi dikatakan bahwa kesatuan sangat penting bagi jemaat. Tanpa persatuan jemaat akan gagal menyelesaikan misinya yang kudus. Di mana dikatakan ada 3 aspek yang kita bisa melihat mengenai kesatuan itu, yaitu yang pertama, kesatuan membuat upaya jemaat efektif. Dan yang kedua, kesatuan menyatakan realitas kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kesatuan menunjukkan kekuatan jemaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi ketiga yang akan disampaikan oleh Pendeta Agustus Manurung dengan judul Hukum Kristen yang Baru. Kami persilahkan. Shalom, para pemirsa dimanapun berada. Tentu kita bisa memahami bahwa gereja Kristen atau gereja Kristus ini adalah gereja yang mempersatukan. Ya, kita harus melihat di sana. Itu sebabnya panggilan kabar baik ini kepada banyak orang
selalu diucapkan dalam Alkitab ini, segala bangsa, kaum, bahasa, dan suku. Jadi, dengan kata lain, firman Tuhan, dasar daripada gereja itu sendiri, ini harus disampaikan kepada banyak bangsa, segala bangsa, kaum, dan suku. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana ini bisa bersatu? Nah, pada malam ini, kalau saudara melihat para panelis ini, ada Bapak Simon Kikau dari Kupang, dari suku Kupang, ya, ada Pendeta Edwin Sardiana dari suku Jawa, ada Pendeta Tutri Boy Tumangkeng ini dari Manado, dan saya sendiri dari Medan, orang Batak, dan demikian juga host. Nah ini coba, bagaimana kami bisa bersatu? Saya berada di dalam gereja ini karena kebenaran firman-Nya. Saya percaya juga demikian Bapak Simon, yang jauh dari Kupang sana, dia berada di dalam gereja ini karena firman. Pendeta Edwin, Pendeta Tutri, kami dari berbagai kaum dan suku, kami bisa bersatu karena firman. Bagaimana firman itu bisa mempersatukan? Saya mau katakan bahwa persatuan ini dimulai dari kealahan sendiri, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ini kesatuan. Kesatuan di dalam tujuan, kesatuan di dalam tabiat. Dan tentu saya sebagai seorang pengikut Kristus, maka tujuan hidup saya atau target hidup saya harus sama dengan Tuhan yang saya sembah, yaitu mengasihi dan mempersatukan. Dalam hal ini, persatuannya apakah mungkin? Oh ya mungkin. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku, firman Tuhan. Kata aku di sana adalah Yesus. Karena saya meninggikan Yesus dalam hidup saya, sebagai satu suku dari Medan, lalu karena Pendeta Edwin dari Jawa Tengah Blora tadi, dia meninggikan Yesus, Pendeta Tutri meninggikan Yesus dari Denpasar, lalu kami dipersatukan. Karena kami sama-sama meninggikan nama Yesus. Dengan kata lain, saya tidak boleh menonjolkan diri saya lebih tinggi dari yang lain. Kalau saja kami para panelis ini, contoh kecil saja, saya meninggikan diri, saya percaya Pendeta ini tidak akan menyenangin saya dalam persahabatan. Demikian juga yang lainnya. Tetapi kami kenapa bisa saling menyukai persahabatan ini sebagai umat Allah? Karena kami sama-sama meninggikan Kristus. Saudara, ini menjadi penting. Karena kabar Injil ini, kabar baik ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Kita patut bangga untuk negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, bahasa. Tapi saya mau ceritakan bahwa gereja Masepen hari ke-7 dari paling timur Papua sampai paling barat berdiri gereja ini dari berbagai bahasa, kaum, dan suku. Dan tidak ada caranya mempersatukan gereja ini kecuali sama-sama meninggikan Kristus. Nah, ini yang disebut dengan relasi. Jadi adanya hubungan relasi karena Kristus. Jadi poin yang kedua, bagaimana umat ini bisa bersatu? Yang kedua, bersatu karena kesatuan di kayu salib. Mengapa itu begitu penting? Ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan segera
disalibkan, ini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa Yesus sedang berkata bahwa dunia akan dipersatukan dengan salib. Saudara, saya punya pengalaman di dalam beberapa perjalanan hidup. Kalau saya tiba di satu tempat yang tidak saya kenal, kalau saya melihat ada salib di rumah itu, ada perasaan saya tenang di dalamnya. Ya, karena salib Kristus itu mempersatukan. Saya ada perasaan tenang. Tapi coba saya masuk ke satu rumah, lalu saya tidak tahu itu siapa, saya tidak kenal. Mungkin rasa takut, rasa segan, dan bahkan ya rasa terasing itu bisa terjadi. Tapi kalau saya mengetuk pintu itu, ya saya katakan hal ini terjadi waktu pengalaman kami menjadi penginjil literatur. Jadi kalau kita berjalan ke satu rumah ke rumah yang lain, atau ke satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan buku-buku kesehatan dan buku-buku kebenaran kepada orang banyak, saudara, kalau kita masuk ke satu rumah, lalu ada tanda itu, tanda salib itu, kita ada rasa tenang, rasa bangga, rasa senang, dan sebagainya. Itu sebabnya dikatakan di sini, salib Yesus juga bisa mempersatukan kita. Jadi itu sebabnya kekristenan ini tidak boleh didominasi oleh satu suku. Kekristenan ini nggak boleh didominasi oleh satu bahasa. Kabar baik ini harus disampaikan ke seluruh dunia, kaum, suku, dan bahasa. Dan ketika berita kabar baik Injil ini tidak disampaikan sebegitu luasnya, maka menjadi satu perekatnya adalah salib Yesus. Memang terkadang kita harus katakan misi Allah satu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus bisa berbeda dengan misi manusia yang cenderung memisah-misahkan manusia. Kita ini cenderung memisah-misahkan. Oh, kamu ini kelompok A, kamu suku A, kamu suku B, kamu suku C. Itu bisa saja terjadi cara manusia. Tapi jauh di balik itu semua adalah rencana Yesus sendiri mempersatukan kita dari berbagai kaum, suku, dan bahasa. Yaitu melalui Yesus sendiri dan juga melalui kayu salib. Ada apa dengan kayu salib? Kita memahami seharusnya karena dosa, saudara dan sayalah yang menerima upah kematian. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi di dalam rahmat dan kasih Tuhan Yesus yang tidak bisa kita selami, yang tidak bisa kita pikirkan, Dia mau mengambil tempat di mana saudara dan saya yang harusnya mati, Dia mau mati menggantikan kita. Dan saya mau katakan, kematian Yesus ini adalah penebusan bagi kita manusia. Dan penebusan yang Yesus lakukan ini sempurna. Sempurna. Itu sebabnya salib itu adalah sempurna. Dan penebusan yang Yesus lakukan sangat-sangat sempurna bagi saudara dan saya. Saya mau katakan, salib itu lambang penebusan saudara dan saya. Dalam bahasa Yunani, ada 4 kata penebusan. Yang pertama disebut agorizo, yaitu di mana Yesus Kristus datang untuk menemukan kita manusia. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dosa yang saya lakukan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya, coba ingat kepada Taman Eden. Di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, merekalah yang memisahkan diri
dari Tuhan, tapi Tuhan mencari mereka, menemukan mereka. Itulah yang disebut dengan agorizo. Kemudian ada juga yang disebut dengan penebusan itu exagorizo. Ini bukan hanya berbicara tentang kita ditemukan Allah, tapi kita ini juga setelah ditemukan, maka Tuhan sendiri menyingkirkan kuasa dosa itu. Itu namanya exagorizo. Jadi saya ditebusnya, ditemukannya, dipanggilnya, setelah saya datang kepada Tuhan, maka pengaruh setan, pengaruh dosa yang pada saya dia singkirkan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan lutroo. Lutroo ini bukan hanya kita ditemukan, bukan hanya saya dipisahkan dari kuasa dosa itu, tetapi Yesus rela membayarnya. Harga penebusan itu, yaitu rela membayarnya melalui darahnya sendiri, kematian di kayu salib. Itu yang disebut dengan lutroo. Jadi dengan kata lain, kayu salib ini adalah kerelaan Yesus Kristus, bukan hanya memanggil saudara dan saya menjadi umatnya, bukan hanya menyingkirkan kuasa setan, tapi dia bayar kita, dia tebus kita dengan darahnya yang mahal. Yang Rasul Paulus katakan, saudara ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba, Yesus Kristus. Dan kemudian yang keempat disebut juga apolutrosis. Ini step yang luar biasa dari Tuhan. Jadi ketika saya menjadi umat Tuhan, saya bukan hanya ditemukan oleh Tuhan, saya bukan hanya disingkirkan dari cengkraman dosa, saya dibayar dengan darahnya yang lunas, dan sekarang dia sebut kita anak-anaknya. Saudara-saudara, itu sebabnya persatuan ini tidak bisa dipisahkan dengan salib. Dan ketika saya memandang salib Yesus Kristus di sana, bahwa saya telah dibeli dengan darahnya yang mahal, ditebus. Dia temukan saya, dia pisahkan saya dari kuasa dosa, dia tebus saya dengan darahnya yang mahal, dan sekarang dia disebut saya anak-anak Allah. Itu sebabnya dari berbagai kaum, suku, dan bahasa di muka bumi ini, persatuan jemaat itu bukan karena satu suku, bukan karena satu bahasa, bukan karena satu ekonomi, tapi karena satu di dalam salib Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mengajak saudara-saudara, para pemirsa dimanapun berada. Ketika saudara mengaku sebagai seorang pengikut Yesus, kita ini sedang disebut anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan dari berbagai kaum, suku, dan bahasa. Kita harus bersatu. Jangan pisahkan diri, menyebut, oh saya adalah suku A. Tidak. Kita harus bebaskan kita dari semua itu. Tembok itu harus kita runtuhkan. Karena kita bersatu di dalam salib Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai hukum Kristen yang baru. Selanjutnya kita akan memasuki sesi keempat yang akan disampaikan oleh Pendeta Tutri Boy Tumangkeng dengan judul Langkah-langkah menuju kesatuan. Silakan. Baik, salam kepada para permisa yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sukacita boleh kita nikmati malam hari ini oleh karena kenikmatan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar bersama. Saya senang sekali oleh karena pelajaran ini benar-benar berbicara tentang diri kita. Tadi Bapak Kikau sudah menjelaskan bahwa Allah sangat rindu terjadinya persatuan atau kesatuan. Bahkan Yesus sendiri selalu berdoa untuk kesatuan umat. Lalu tadi saya lihat dari Pendeta Edwin menyampaikan bahwa kesatuan itu penting, bukan sekedar penting, tapi kesatuan itu adalah hal yang utama di dalam pelayanan. Lalu kemudian Pendeta Agus Manurung juga sudah sampaikan tadi
bahwa kesatuan itu hanya berfokus kepada salib Kristus. Karena salib Kristus bukan hanya sekedar kasih, tapi salib Kristus adalah korban. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Pendeta Agus untuk menyampaikan bagian dari kesatuan dalam tubuh Kristus. Jadi kita disatukan dalam tubuh Kristus. Kenapa? Yang pertama adalah kita harus mengakui Kristus adalah kepala. Dan kita adalah bagian. Nah, kalau kita mengaku itu, dan kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Manurung, we are equal. Tidak ada yang merasa tinggi seperti tadi Bapak Kikau menyatakan. Ada juga pertanyaan-pertanyaan murid-murid Yesus. Siapa yang paling besar? Nah, kalau kita punya pikiran selalu berfokus kepada siapa yang paling hebat, itu tidak pernah akan terjadi persatuan. Jadi persatuan itu bisa terjadi ketika kita mengakui bahwa kita dipersatukan dalam tubuh Kristus. Yang kedua, kita dipersatukan oleh karena Roh Kudus yang sudah disampaikan oleh Pendeta Edwin. Lalu yang ketiga tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Manurung, kita dipersatukan melalui salib Kristus. Saya coba sedikit memberikan pemahaman tentang kesatuan. Kita kenal kesatuan ada beberapa. Yang pertama, unity. To be unity. Dipersatukan forward. Nah, itu selanjutnya. Atau to be united forward. Jadi ada unity, ada united. Kalau kita lihat unity itu berarti dipersatukan. Berarti itu terdiri dari beberapa orang, beberapa kelompok, lalu ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan untuk dipersatukan karena apa? Lalu yang kedua adalah united. Itu juga disatukan. Kalau kita lihat dari kata dua ini, maka sepertinya ada pemaksaan. Nah, pemaksaan ini dalam kalau kita lihat dalam kata negatifnya. Tapi kalau kita lihat kata positif, berarti ada niat bersama, secara bersama-sama, dengan kepentingan kebersamaan, maka dipaksakan, dijadikan satu. Tapi kalau kita lihat, saya pribadi, kalau kita lihat kita disatukan dalam tubuh Kristus, sebenarnya hanya we are the one in Christ. Kalau kita lihat satu itu whole. Jadi tidak ada celah untuk apa saja kekuatan kegelapan di luar akan menembus. Tetapi pelajaran ini kan dipersatukan. Jadi kita harus ikut ini. Oleh karena apa? Ini adalah doktrin gereja kita. Nah, kalau bicara doktrin, berarti ada kesepakatan yang hakiki. Karena ketika ada opini, ada pendapat, lalu kemudian pendapat itu disatukan. Lalu itu menjadi dogma. Dan pada saat sudah dipersatukan oleh ada konsesi. Ini bukan sekedar agreement. Saya setuju dengan pendapat ada, tapi ada komitmen untuk mengakui konvers bahwa apa yang kita sepakati saat ini, apa pendapat orang ini, apa pendapat saya ini, setelah disepakati bersama-sama, lalu terbentuklah secara konsesi, itulah kebenaran. Nah, kalau itu sudah jadi kebenaran, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima. Walaupun ketika kita mengikuti Kristus, kita memandang salib itu adalah landasan kasih. Allah tidak pernah memaksa kita, Allah tidak pernah menuntut kita, tapi kalau kita lihat konteks ini, maka ada sesuatu yang wajib kita lakukan. Kenapa? Kerinduan dan niat untuk dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadikan kita anak-anak Allah. Bahkan dia mengangkatnya, dia menyebut kita anak-anak Allah. Jadi semoga dengan yang kita pelajari pada malam hari ini, kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus, bukan berarti kita dipaksa, tetapi ada kewajiban dari kita ketika kita melihat Kristus. Lalu kemudian ya beberapa menit ke depan, ya tadi saya senang sekali oleh karena ya setiap orang lah
kita semua rindu ya dipersatukan. Makanya jemaat itu punya potensi persatuan, punya power dalam persatuan. Kenapa? Tadi Pendeta Manurung sudah sampaikan bahwa dari sekian banyak suku, ada Manado, ada Jawa, ada Ambon, ada Timor, ada Papua, dipersatukan di dalam gereja. Dipersatukan dalam gereja. Lalu kemudian keluarga. Keluarga juga punya potensi persatuan. Potensi persatuan. Jadi gereja atau agama itu adalah potensi persatuan. Lalu keluarga. Contohlah keluarga saya. Ya, kalau kami kumpul-kumpul kayak di Medan ya ada kumpul karena ada dia punya apa namanya itu saya lupa lagi. Tarombo. Ya, saya sudah lama, sudah berapa belas tahun tinggal. Tapi saya 13 tahun pelayanan di Medan. Dan saya tahu persis ketika ada kumpulan keluarga, kalau misalnya marga ini sudah bilang kita kumpul, itu wajib. Harus kita terikat oleh karena apa? Tatanan yang sudah diatur oleh keluarga. Nah, kita lihat, ada keluarga yang saya lihat ada keluarga misalnya dari agama Katolik, agama Muslim. Tapi dipersatukan di dalam apa? Di dalam keluarga. Nah, dalam pelajaran kita juga ini bahwa sumber persatuan yang paling utama di dalam rumah tangga. Saya sangat suka apa yang disampaikan oleh Yosua, seorang pemimpin yang energik, seorang pemimpin yang menerima dengan tulus estafet daripada Musa. Dia berani memberikan pernyataan, dia berani memberikan proklaim bahwa sekiranya Anda, tetapi saya, keluarga, istri dan anak tetap disatukan, tetap bersatu, tetap bersama Kristus. Itu pernyataan. Dan kalau sekiranya jemaat, keluarga jemaat menyatakan, saya sebagai keluarga, sebagai pribadi, ketika saya mengakui pentingnya persatuan di dalam pelayanan, maka apapun saya akan siap. Tidak punya alasan kepada kita. Nah, kalau misalnya keluarga sudah bersatu, jemaat pasti bersatu. Lalu kemudian apa kira-kira? Ini saya kan diminta langkah-langkah. Jadi langkah pertama harus diawali di dalam keluarga. Tapi paling penting diawali dari diri kita. Kita harus bersatu dengan Kristus. Kita bersatu dengan kuasa Roh Kudus. Kita bersatu dengan salib. Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Kikau, Pendeta Edwin, sama Pendeta Manurung. Lalu yang kedua, apa sih tujuan kesatuan? Buat apa? Nah, saya senang ini. Karena ini sudah jadi dogma kita, doktrin, jadi kita tidak boleh tolak ini, harus wajib. Kalau kita tidak lakukan itu, kita berdosa. Karena ini doktrin kebenaran. Kita punya kepercayaan. Jadi kalau misalnya kita tahu itu, ada tujuan yang paling utama adalah bagaimana kita harus mengurangi perbedaan. Kalau kita mau agar supaya pelayanan gereja, pelayanan Tuhan di dalam jemaat, kita harus bersatu. Dan kita harus apa? Strata. Jangan merasa, oh karena saya. Kalau bukan saya. Kalau itu masih ada dalam pikiran kita, jangan pernah berharap ada persatuan. Tetapi ketika itu kita lepas, jadi rilis, kita lepas itu, ya, maka persatuan pasti akan muncul. Lalu kemudian inti persatuan dalam langkah ini adalah bekerja sama. Enggak mungkin, ya. Jadi kalau kita bersama-sama bekerja dan bekerja bersama, ada orang duduk bersama belum tentu bekerja sama. Jadi kalau umpama kita sama-sama bekerja bersama-sama, itu baru apa? We are the one. Dan bukan kita hanya disebut we are the one, we are the winner. Jadi itulah pentingnya persatuan. Ada kerjasama. Bagaimana cara kerjasama? Kalau saya paling tinggi, engkau rendah, nggak akan terjadi. Tapi kalau tadi sudah dikatakan Pendeta Manurung, sudah dikatakan oleh Pendeta Edwin, Roh Kudus yang menuntun kita, pandang kepada salib. Apakah kita tidak pernah terenyuh hati kita ketika melihat Yesus disalib? Apakah kita tidak terenyuh ketika kita melihat cerita bagaimana Yesus berkorban? Tadi dikatakan bahwa Yesus menebus kita bukan dengan harta, emas dan perak, tapi dia rela mencurahkan darahnya untuk mati kepada kita. Dan kita lihat ketika waktu penciptaan, pada saat Yesus melihat, Allah melihat Adam dan Hawa, setelah mereka tidak mematuhi tatanan perintah Allah, sebenarnya Allah saat itu sangat sedih. Tapi oleh karena kasih karunia,
dia berikan kesempatan kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Menyadari kesalahan mereka. Dia rindu agar supaya mereka tetap dipersatukan di dalam Kristus. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana caranya kita mengembangkan persatuan? Ya praktis aja. Praktis. Jadi ini bukan teori, tapi kalau kita lihat doktrin, ada hal-hal yang kita harus lakukan untuk persatuan itu tetap apa? Langgeng. Jadi di sini katakan, kecuali jemaat, ini dalam catatan, kecuali jemaat membangun pekerjaan Injil, artinya apa? Kalau jemaat punya fokus dalam pelayanan Injil, total member involved, mau melayani Tuhan, mau bekerja untuk Tuhan, mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan, dan tahu misi dari gereja ini, tahu visi dari gereja ini, dalam Wahyu 14, dalam Matius pasal 28, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersatu, menyatukan diri di dalam pelayanan. Sekiranya kita berfokus kepada pelayanan, kepada pekerjaan Injil, maka akan muncul kesatuan yang sejati, yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota jemaat, dan Tuhan akan sangat gembira melihat kita dipersatukan. Yang terakhir 5, hindari sikap, ya inilah, kadang-kadang di gereja kita harus akui bahwa di gereja ada juga orang yang ya mungkin dia datang hanya, saya punya ini sedikit ya mungkin untuk penguatan kita. Kadang-kadang di gereja ini ada begini, Laura atau Pendeta Agus, Pendeta Edwin, Bapak Kikau, ada di gereja ini yang disebut dengan backseat Christian. Backseat Christian ini bukan berarti mereka duduk di belakang. Bisa saja mereka duduk di depan, tapi mereka tidak mau peduli. They don't care about our misi. Tidak peduli mereka, masa bodoh. Bahkan ketika misalnya pendeta melurung, ayolah, mari kita ada pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka bisa katakan, oh I'm so sorry pastor, that is not my job, that is you are pastor. Saudara lihat, ada orang-orang seperti dalam gereja, tidak mau menyatu. Tapi kita bersyukur, kalau kita mandang salib, kita serahkan diri kepada Roh Kudus, maka persatuan akan bisa kita dapati. Jangan pernah kita menonjolkan diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya, sebagaimana Kristus ketika dia berada di muka bumi ini, dia juga melihat bahwa ada umat-umat manusia, termasuk anggota gereja yang disebut dengan frozen people. Dia sudah lama dalam gereja, tapi dia tidak membeku menjadi bagian dari gereja. Tetapi ketika kita melihat Kristus, dia masuk ke seluruh penjuru, tidak pandang bulu, kata orang Manado, nggak pandang bulu dia, masuk dia. Maka di sanalah awal daripada niat orang-orang pada saat melihat Kristus, maka terjadi persatuan. Kenapa? Karena Yesus tetap menjadikan kita saudara. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas penjelasan yang begitu baik di dalam sesi keempat ini, di mana kalau saya lihat, di mana ada 5 langkah-langkah menuju kesatuan. Yaitu yang pertama, kesatuan di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah tujuan kesatuan. Ketiga, bekerja sama untuk tujuan yang sama. Keempat, mengembangkan perspektif yang global. Dan yang kelima, menghindari sikap yang memisahkan. Malam hari ini kami pun ingin menyapa para partisipan kami yang sudah bergabung malam hari ini di channel Facebook GMHK Jatiwangi JLC, yaitu ada Ibu Rosina Sihotang, ada Ibu Meriski Sihaloho, ada Ibu Entin Kartini, ada Saudara Hein Sihaan, ada Saudara Kris Sihaan, ada Ibu Rumondang Siregar Silalahi, ada Bapak Hikmahwan Harefa, ada Ibu Ninengah Rasniati, ada juga Saudara Fani Raja Guguk, ada juga Saudara Jason Peter Naftali, dan juga Bapak Ishak Putra Elkaris. Selanjutnya, kita akan memasuki dalam sesi pertanyaan. Kembali kami mengundang Bapak Ibu, saudara kami yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun kesaksian, boleh menyampaikannya melalui kolom komentar kami di bawah ini.
Dan di sini akan dijawab oleh keempat panelis kita pada malam hari ini. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, baik itu melalui direct message maupun melalui Facebook. Yang pertama adalah melalui direct message, yaitu mengenai persatuan di dalam keanekaragaman. Saat ini kita bisa melihat bahwa ada gereja tertentu yang didominasi oleh suku atau etnis tertentu. Bahkan saat pendeta yang ditempatkan memiliki suku atau etnis yang berbeda, jemaat tersebut menolaknya. Apa tanggapan panelis mengenai hal ini sehubungan dengan pembahasan tentang doktrin ke-14 ini? Untuk kesempatan ini kami boleh meminta Pendeta Edwin untuk menjawabnya. Kami persilahkan. Halo, apakah suara saya bisa didengar, Kak? Boleh ya. Ini pertanyaan yang di chat ini ya, kok seperti berbeda atau? Ini direct message pendeta. Oh, ya. Boleh di-repeat sekali lagi, Kak? Ya. Oke, saya ulangi. Mengenai persatuan di dalam keanekaragaman. Saat ini kita bisa melihat bahwa ada gereja tertentu yang didominasi oleh suku atau etnis tertentu. Bahkan saat pendeta ditempatkan memiliki suku atau etnis yang berbeda, jemaat tersebut menolaknya. Apa tanggapan panelis mengenai hal ini sehubungan dengan pembahasan tentang doktrin ke-14 ini? Oke, ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus dan aplikatif, karena kebetulan saya juga pernah mengalami, Kak Laura. Jadi saya pernah melayani di sebuah gereja, ketuanya dari Tapanuli, sekretaris jemaatnya dari Tapanuli, bendaharanya dari Tapanuli, anggotanya rata-rata Tapanuli, lalu gembalanya orang Jawa, yakni saya sendiri. Nah, jadi pada kesempatan waktu itu, ya, salah satu hal yang saya lakukan di dalam kebersamaan di jemaat adalah bagaimana saya menghormati mereka di dalam melayani. Jadi kehidupan gereja ini penting, kita ini saling menghormati. Kebetulan saya juga pernah kuliah di perguruan tinggi Advent Surya Nusantara. Saya sedikit-sedikit bisa berbahasa Tapanuli. Saya gunakan dengan baik dan penuh hormat. Lalu akhirnya mereka sampaikan, aduh, kita enggak bisa ngerasanin pendeta nih. Karena pendeta tahu bahasa kita. Jadi ini contoh hal yang nyata di sebuah jemaat. Ketika kita melayani yang berbeda suku, ya salah satu hal yang kita buat adalah saling menghormati dalam pelayanan. Jadi tidak bisa kita terus memunculkan satu underestimate, wah ini beda suku, ini kemampuan tidak bisa, kemampuan tidak mampu, ataupun ya pasti gereja tidak maju. Tapi kita bila mana letakkan saling menghormati dan merendahkan hati, mereka akhirnya mengerti. Lalu yang kedua, saya bangun dalam kebersamaan untuk menginjil waktu itu. Jadi saya tanya, gereja ini ya kebaktian 1 minggu 1 kali, ya ini hanya hari Sabat. Bagaimana hari Rabu dan Vesper? Tidak ada pendeta, karena kami sudah capek kerja. Wah, lah kalau gitu ya, kalau hanya 1 minggu sekali, berkat Tuhan kalau dibuat seminggu sekali, saudara mau enggak? Saya bilang, Amang dan Inang mau enggak kalau berkat Tuhan itu kita terima 1 kali saja, 1 minggu? Oh ya enggak mau dong pendeta. Nah, kalau gitu mari kita buka kebaktian Rebo dan Vesper. Jadi lihat, ketika kita saling merendahkan hati, menghormati, ketika kehidupan penginjilan melalui jam-jam ibadah kita buat, lalu kemudian jangkauan keluar. Kalau kita hanya di dalam gereja saja tidak melangkah keluar, ya kita tidak akan berkembang. Ayo kita buat KP. Waktu itu KPA. Ya ini terjadi tahun 2011. Jadi di sini hal inilah secara aplikasi yang saya buat, bila mana ada jemaat yang seperti menolak ataupun muncul perbedaan suku, saya praktekkan itu untuk saling merendahkan hati, menghormati, dan melakukan kegiatan-kegiatan penginjilan ataupun kehidupan gerejawi. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan tambahan dari Bapak Simon Kikau ataupun dari Pendeta Manur maupun dari Pendeta Tumangkeng?
untuk pertanyaan ini. Ya, silakan Pak Terima Simon. kasih saudara dari Lora. Ini pertanyaan ini saya anggap aja dia yang bertanya ini clue ya. Karena ini di jemaat Korintus pernah dihadapi oleh Paulus juga ya. Ada katanya keluarga clue melapor. Dibilang ada yang mengatakan kalau di sana ada golongan Paulus, ada golongan Kefas. Ya, dan lain-lain. Ya, sehingga ada terjadi perselisihan yang terjadi dalam jemaat-jemaat situ. Ya, ini terjadi pada waktu Paulus berkunjung ke sana. Jadi disampaikan, kayaknya dibilang, apakah Kristus terbagi-bagi? Saudara-saudara, tadi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita semua satu di dalam Kristus. Ya, kita yang mengikat diri kepada Kristus, kita satu roh. Ya, berarti satu kepercayaan, satu keyakinan. Ya, tidak ada yang berbeda-beda. Makanya apa yang terjadi pada waktu menjadi satu ya pertikaian perpecahan. Kalau di judulnya dibilang perpecahan terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Tadi kita sudah belajar bagaimana satu perbedaan di dalam keanekaragaman, namun kita satu di dalam Tuhan ya. Jadi semua kita satu ya, siapapun juga dari suku mana ya sudah dibaptis dalam satu roh ya, berarti kita tidak ada perbedaan lagi. Siapapun yang dikirim ya kita harus terima ya. Itu sudah menjadi doktrin daripada pelajaran kita tadi. Pendeta Tumangking bilang doktrin kita ya saudara-saudara. Mudah-mudahan ini pertanyaan ini ya boleh menjadi satu pegangan bagi kita semua supaya kita tidak membeda-bedakan ya. Kisah 10 ayat 34 dia bilang tidak membeda-bedakan orang ya. Saya baru tahu Tuhan tidak membeda-bedakan orang, saudara-saudara ya. Mudah-mudahan kita semua sama ya dengan apa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Semua kita satu ya, golongan apa saja, status apa saja, kita semua sudah dipersatukan di dalam Kristus yang adalah kepala kita. Terima kasih, Lora. Apakah ada tambahan lagi dari Pendeta Manuri maupun dari Pendeta Tumangkeng? Pertanyaan ini? Ya, terima kasih, Laura. Jadi memang saya mau jawab dari kisah Alkitab dulu. Pada waktu murid-murid menerima kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta, terjadilah namanya bahasa roh. Bahasa roh itu saja berbicara, bayangkan, jadi ini supaya kita pahamin sedikit bahasa roh. Ketika saya berbahasa Indonesia begini, lalu yang mendengar saya adalah orang dari tersebut dari negara A, saya berbahasa B, dia dari negara A, dia bisa mengerti yang saya bicarakan. Walaupun nggak langsung connect communication-nya itu nggak sama seperti bahasa Indonesia, saya bahasa ini nggak sama. Ya, saya berbahasa A, dia berbahasa B, tapi ketika saya memberitakan firman, saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia pun mengerti. Jadi saya coba bayangkan, adalah maksud Tuhan bahwa kabar baik ini harus diberitakan oleh seluruh bangsa. Jadi kalau ada satu gereja yang mendirikan dia per etnis atau per suku, ini baru satu langkah sistem penginjilan. Baru satu langkah. Ya memang kita memahami penginjilan, Yesus katakan, pergilah ke Yerusalem. Baru dari Yerusalem kemana? Ke Judea. Baru dari Judea kemana? Ke seluruh dunia. Jadi ketika saya berbicara masih dalam satu ranah kaum saya, maka ini baru langkah pertama. Dan sebagai orang Kristen kita nggak boleh hanya melangkah di pertama, kita harus melangkah kedua, melangkah ketiga, naik step. Nah, saya juga menambahkan sedikit dengan tulisan seorang yang bernama Henry Ford. Henry Ford ini seorang yang sukses membangun atau mendirikan perusahaan mobil Ford. Dia katakan begini, coming together is a beginning. Giving together is a progress.
working together is success. Kalau bahasa Indonesianya sederhananya begini. Datang bersama-sama itu adalah permulaan. Memelihara kebersamaan itu merupakan kemajuan. Tapi bekerja bersama-sama itulah yang disebut keberhasilan. Jadi saya mau coba implementasikannya gini. Kalau saya datang dari suku saya bersama-sama ke dalam gereja atau menerima Yesus, ini beginning baru permulaan. Tapi ketika saya menjaga persatuan itu, saya menjaga persatuan. Oke, ini disebut kemajuan, tapi keberhasilan harus bersama-sama tanpa membedakan kaum, suku, dan bahasa. Tadi saudara lihat itu kesaksian pendeta Edwin tadi bagus sekali. Walaupun dia berbeda dengan yang ada, tapi karena mereka bersama-sama bekerja dengan tujuan tadi, kabar baik ini, akhirnya berhasil. Nah, itu. Jadi saya mau katakan hal yang sama. Ya, kalaupun sekarang ada yang berdasarkan satu kaum, ya itu baru beginning, ya, baru beginning. Kalau Rasul Paulus bilang, saudara masih di Yerusalem, masih di Yerusalem. Harusnya pergilah ke Yerusalem, lalu ke Judea, lalu ke tempat lain, baru ke ujung-ujung bumi, katanya begitu. Jadi kalau hanya masih di Yerusalem, ya nggak salah juga. Kita nggak boleh salahkan. Ya, tapi jangan hanya di Yerusalem. Saya mau katakan gereja kita, gereja Masiven hari ke-7, sejarahnya ini kita sudah lihat. Immanuel Siregar membuka pertama sekali, lalu dia berbicara di Sukabumi bertemu dengan Rantung. Rantung berbicara ke kaumnya. Akhirnya ini nyampe ke seluruh. Memang itu kan masih Yerusalem. Tapi akhirnya kita sekarang puji Tuhan. Gereja ini 100 tahun berdiri. Dia sudah menyebar ke segala kaum, suku, dan bahasa. Itu sebab tidak heran. Pendeta itu dari Jawa. Dia melayani di kaum Batak. Ya nggak masalah. Karena memang Injilnya harus bersebar. Harus bersebar, ya. Tapi kalau masih di Yerusalem saja, ya tidak salah. Karena itu firman Tuhan katakan ya masih di Yerusalem. Tapi panggilan ini harus kita kembangkan lebih maju lagi. Karena bisa saja Yesus juga mengingatkan begini. Sedikit lagi saya tambah loh. Yesus mengingatkan gini. Seorang nabi ditolak di kampung halamannya sendiri. Jadi bisa saja saya memaksakan diri. Mungkin saya sudah pergi ke Yerusalemnya saya, ke kaum saya. Mereka dengar kabar baik. Yang saya takutin begini, oh bagus itu pekabaran pendeta Manurung itu bagus katanya. Tapi tidak ada yang masuk, nggak ada yang menerima Yesus. Nah, saya memerlukan kaum lain untuk masuk ke sana. Dan biasanya berhasil gitu ya. Biasanya berhasil. Jadi itu sebabnya kita harus bergandengan tangan. Ingat, persatuan kita yang sejati adalah karena Yesuslah yang menyebut kita anak-anak Allah. Kita sudah ditebus di kayu salib. Jadi karena Yesus yang menyebut kamu anak-anak Allah. Yesus katakan ke kaum A, kamu anak-anak Allah. Saya sebagai kaum B, kamu anak-anak Allah. Kita sekarang bersatu karena anak-anak Allah. Demikian tambahan, Laura. Baik, apakah ada tambahan lagi? Sebelum kita ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, baiklah. Kita akan ke pertanyaan yang dituliskan melalui kolom Facebook kita dari Saudara Hens Yahaan. Yaitu, apa yang gereja akan lakukan bila ada anggota jemaat yang memiliki roh pemecah? Apakah akan didisiplin? Bagaimana bila oknum tersebut memiliki power di dalam gereja? Baik, mungkin saya bisa mintakan ini ke Pendeta Tutri Boy Tumangkeng untuk menjawabnya mengenai kesatuan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Tadi memang ada langkah-langkah untuk itu. Memang di gereja kita memang ada juga seperti itu, merasa superior. Dan biasa kita sering salah kaprah juga kadang-kadang. Kita memberikan peluang seperti itu. Tapi kalau kita sudah pelajari persatuan ini mudah-mudahan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita menghargai satu dengan yang lain, nah maka ini nggak akan muncul lagi di gereja kita. Itu fakta. Memang ada
ya, fakta di depan mata kita. Tapi saya lihat ada sesuatu cara bagaimana untuk mengantisipasi bila mana itu ada, ya, bila mana. Tadi pendeta Edwin sudah katakan memang harus dilibatkan mereka. Caranya tadi itu, ya, caranya tadi itu. Memang di gereja kita ada juga orang-orang yang punya kemampuan secara finansial, lalu punya power, dia kadang-kadang suka mendikte. Nah, kalau kita terjebak dalam kondisi ini, ya kita juga akan susah. Tapi kalau misalnya kita merangkul dia, itu harus kita rangkul. Bukan kita manfaatkan, kita rangkul dia. Seperti tadi pendeta Edwin katakan, kita sampaikan. Saya waktu di Medan, jadi saya cukup lama di Medan, 13 tahun. Jadi terakhir saya di veteran. Jadi veteran, lalu saya sampaikan, pendeta Agus juga tahu, saya dulu gembala di orang tuanya di Amplas. Jadi saya kenalin. Jadi ada beberapa di situ. Untung saya ini dari Manado kan. Jadi saya waktu itu belum kenal trombonnya. Cuma karena saya sudah tahu budayanya, harus pelajari juga budaya. Keadaan di Medan itu, orang Medan di Medan beda dengan orang Medan yang di Jakarta. Itu beda. Jadi ketika kita memahami mereka, kita jadikan mereka yang utama, yang pertama. Wah, mereka semua sama akan kerja. Jadi saling menghargai. Jadi seperti yang Edwin katakan, memang libatkan mereka. Nah, apakah kita perlu disiplin? Memang di Alkitab, di peraturan gereja nggak ada kita disiplin misalnya yang provokator, kritikus, nggak ada. Termasuk di peraturan gereja kita juga tidak disampaikan bahwa orang yang tidak bayar persembahan tidak. Tetapi di peraturan gereja kita, ketika dia menyangkal iman, melanggar sabat, dan ini baru kita. Tapi kalau umpama disiplin itu juga perlu ada penyampaian 4 mata. Itu kan Alkitab 4 mata. Ya, kalau dia pakai kacamata berarti 6 mata itu. Kayak Laura kan pakai kacamata, jadi sudah jadi 6 mata itu. Tapi kalau Alkitab kan 4 mata. Jadi buka kacamatanya, berempat lah, berdua lah. Sampaikan ke dia, akhirnya dia memahami. Lalu jangan kita arogan juga menyampaikan. Jangan berpikir bahwa kita lebih hebat dari dia. Jangan lebih oh kita sudah ini, jangan. Jadi kita harus masuk ke dia sesuai dengan dia. Nah, tadi langkah-langkah untuk tadi, pendeta Edwin sudah sampaikan, libatkan mereka. Lalu kemudian bersahabat dengan mereka. Yang ketiga, cari tahu apa kemauan mereka. Kadang-kadang orang begini minta dilibatkan, itu aja. Jadi semoga ke depan setelah ada pembahasan ini, kalau sekiranya ada masih seperti itu, dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dia akan dipersatukan di dalam pelayanan, sehingga tidak ada waktu lagi, tidak ada niat lagi untuk seperti yang ditanyakan tadi. Itulah kira-kira. Tuhan berkati. Baik, apakah ada tambahan dari ketiga panelis lainnya mengenai pertanyaan ini? Baik, Saudara Laura, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Memang ini menjadi tanggung jawab kita semua kalau ada hal demikian terjadi di dalam jemaat kita ya, sehingga tidak mengganggu ya anggota-anggota yang lain. Makanya Paulus dia tulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dibilang beritakanlah siap sedia. Baik tidak baik nyatakan ya. Nyatakan apa dan tegurlah. Jadi memang ini satu persoalan yang tadi pendeta Tumangkeng bilang ya, kita harus berhati-hati ya. Dalam hal ini tadi saya coba mengamati apa yang pendeta bilang, ini tidak bisa didisiplin ya, memang belum bisa ya. Tapi dalam hal ini kalau ada hal-hal demikian, kita sebagai umat Tuhan ini bertanggung jawab. Ya saudara bersaudara menegur ya kalau ada hal-hal yang kurang pas mungkin di kita ya beribadah ini ya, persekutuan kita ini. Supaya bagaimana? Supaya bersatu baik ya harus sampaikan. Memang tadi pendeta bilang ada step-stepnya. Ya Matius 18 ayat 15, 4 mata. Galatia 6 ayat 1. Kamu yang rohani ya pergi ya, membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Ya, memang menjadi masalah bagi kita, namun harus disampaikan. Ya, di dalam Amsal 27 ayat 5 dia bilang tegurannya nyata-nyata adalah kasih yang tersembunyi. Saudara-saudara, kalau kita sudah lihat orang yang mungkin bersalah,
Kalau namanya kasih ini kita belajar kasih loh, ini semua nih kasih nih. Maka kita mengasihi dia, kita harus sampaikan, jangan sampai orang ini bablas ya. Akhirnya dia lebih meluas lagi, akhirnya mempengaruhi yang lain-lain. Sehingga banyak step. Ya, bahkan kalau Paulus bilang ya tegur dia, kalau perlu tegur di banyak orang supaya dia malu. Ya memang kadang-kadang hal demikian kita harus berpikir dengan baik ya, karena kita tidak mau ya dia malu akhirnya dia pergi atau kurang berkenan ya kepada yang lain. Biarlah masing-masing punya cara lah, itu ilmu-ilmu pendeta biasanya. Kalau kita anggota-anggota ini tidak sampai ke sana, biasa pendeta punya jurus-jurus tertentu. Mungkin itu dari saya tambahan dari Lora. Baik, apakah ada tambahan lagi dari dua panelis kita yang lainnya? Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan. Ini saya belum sempat ketikkan di chat Zoom kita. Ini ada direct message baru saja masuk. Dikatakan adalah mengapa saat ini begitu banyak denominasi Kristen. Karena kalau kita baca, jika dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi pertanyaannya, mengapa saat ini begitu banyak denominasi Kristen khususnya? Mungkin saya sudah serahkan ke Pendeta Manurung. Ya, terima kasih. Jadi itulah yang disebutkan cara berpikir manusia. Ya, manusia ini suka memecah-mecah, memilah-milah, padahal Alkitabnya satu, kan begitu. Itu sebabnya ini tanggung jawab kita bersama, sampai apa yang dikatakan Bapak Simon Kikau tadi, tidak ada cara untuk bersatu kecuali kembali ke Alkitab, kira-kira begitu. Ya, mari kita sama-sama menggali Alkitab firman Tuhan ini. Sekarang kita memahami, Yesus jalan keselamatan. Yesus kasih karunia-Nya kepada kita melalui kematian di kayu salib. Itu jalan keselamatan. Jadi ada banyak orang berkata begini, ada istilah yang suka berkembang di manusia, ada banyak jalan menuju Roma. Ya, itu kan pola pikir yang disampaikan mungkin untuk memberikan satu semangat bagi orang ketika engkau datang dari daerah tertentu, dari daerah A, daerah B, dari C, kita sama-sama. Itu bisa saja itu menjadi satu masukan yang baik. Ya, saya datang dari Sumatera, datang dari Sulawesi, datang dari Jawa, dari Papua, karena Yesus harus begitu. Jadi yang mempersatukan kita ini Yesus. Dan Yesus itu ya itu yang saya katakan tadi, dasarnya ada pondasinya itu Alkitab atau firman Allah. Kalau itu muncul banyak itu pola pikir manusia. Tapi jangan lupa, nanti di sorga nggak ditanya gereja mana, nggak ada ditanya organisasi mana kita. Yang ditanya apakah engkau percaya kepada Yesus dan beriman kepadanya, itu saja. Tapi sekarang ini, mari saudara-saudara saya mengajak, mari kita kembali ke Alkitab. Apakah organisasi ini perlu? Ya perlu. Perlu. Organisasi Gereja Masyarakat ke-7 itu diorganisir tahun 1863. Untuk apa tujuan diorganisir? Supaya menjadi pusat pengiriman ke berbagai tempat. Ya, misioneri. Bayangkan di tahun 1863 diorganisir gereja ini di Amerika, lalu dari sana organisasi gereja ini mengirim ada ke Indonesia, makanya kita Indonesia dapat berita kabar baik ini. Begitu juga dari berbagai tempat lainnya, ya. Lalu apa sih yang mempersatukan? Ya kembali Alkitab itu, dasar pondasinya di sana. Jadi saya pikir sekali lagi saya begini, kita enggak pointing finger, kita enggak menunjuk-nunjuk begitu. Mari kita open hand, ya. Mari kita terbuka satu sama lain. Bacalah Alkitab, belajarlah Alkitab. Saya percaya ketika kita mempunyai pemahaman yang sama, maka Alkitab itulah yang akan mempersatukan kita. Yesus Kristus akan mempersatukan kita. Salib akan mempersatukan kita.
Jangan katakan, saya mau ke surga, saya mau ke surga, saya mau ke surga, tapi ambil jalan masing-masing. Jangan, hanya melalui Yesus. Itu sebabnya, dari mana saya dapat tentang Yesus? Dari Alkitab. Itu saja yang mau saya sampaikan, Laura. Mungkin teman-teman yang lain boleh menambahkannya. Baik, apakah ada tambahan dari 3 panelis lainnya? Pendeta Edwin dulu atau? Ya, saya dulu. Bisa? Nah, boleh. Pendeta Edwin dulu ya. Om duluan dan terakhir boleh juga. Ya, saya senang ini pertanyaan kan, pertanyaan tadi. Memang sudah dijawab oleh Pendeta Manurung ya, tentang pemahaman. Memang pertanyaan intinya, kenapa banyak denominasi gereja? Artinya kenapa banyak agama di dunia ini? Ya, itu intinya. Yang pertama, karena Allah memberikan kebebasan penuh untuk memilih. Jadi bukan sekedar power of choice, tapi absolutely power of choice. Itu terserah. Tetapi jangan lupa bahwa Allah sudah menyampaikan berita itu yang kita kenal di dalam Alkitab. Maka seluruh orang Kristen yang ada di muka bumi ini sama-sama menggunakan Alkitab. Pertanyaan, kenapa terjadi perbedaan pemahaman? Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Manurung. Nah, oleh karena itu gereja ini didirikan. Tadi sudah disampaikan, gereja ini didirikan untuk menyampaikan kabar baik itu. Ketika para pionir kita di tahun 1844, mereka menemukan satu doktrin tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, sebelum 18 mereka dapati bahwa Kristus akan datang pada tahun 1844. Itu menurut pemahaman mereka. Tetapi ketika waktu berjalan dan tiba pada waktunya yang mereka sudah pikirkan itu tidak terjadi. Nah, ini mari kita lihat pelajaran. Jadi sering kita tidak boleh menafsirkan Alkitab itu sesuai dengan kemampuan pikir kita. Makanya pada saat kita belajar Alkitab, perlu yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita boleh memahami tentang makna isi firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, sampai kapanpun sebelum dunia ini dimusnahkan sesuai firman Tuhan, maka gereja kita punya tanggung jawab. Gereja kita punya visi dan misi untuk itu. Makanya ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Itu kita sampaikan kepada mereka. Dan semua orang menganggap benar. Semua gereja, tidak pernah ada satu gereja menganggap, oh gereja kami keliru. Gereja kami enggak pernah. Semua menganggap gereja benar. Nah, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ada kebenarannya, ada kehidupannya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Caranya adalah pada saat kita terima Yesus, ini kita sampaikan, ya mungkin pada saat kita terima Yesus dan sudah jelaskan tentang juru selamat segala macam, dan kita tahu kebenarannya, kita harus berani mengatakan, ya tentang kebenaran tadi Pak Kikau, kita harus berani mengatakan dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik kita sampaikan. Yang kedua, nah ini tugas gereja kita. Inilah otoritas yang diberikan kepada kita sebagai gereja yang sudah melaksanakan sesuai firman Tuhan. Di dalam perintah agung Allah. Makanya kita disuruh pergi untuk memberitakan apa? Memberitakan Injil. Kita bersyukur tadi Pendeta Manurung katakan gereja kita sudah ada 323 negara yang menerima gereja kita ini, yang sudah menerima pekabaran Alkitab. Semoga dengan misi ini melalui gereja kita, karena gereja kita dibuat untuk menyampaikan kabar baik itu, maka kita sampaikan kepada mereka. Ini tanggung jawab kita untuk menyampaikan itu. Nah, tapi kenapa kok bisa banyak sekali agama, banyak denominasi, khususnya Kristen? Saya baca saya punya buku Ensiklopedia Amerika tentang gereja. Untuk kata Advent aja ada banyak. Kata Advent aja.
tetapi yang satu Seventh Day Adventist. Tapi ada banyak. Lalu gereja kita, misalnya ada gereja Pebristian, itu udah banyak sekali. Gereja Metro itu udah banyak. Nah, kok bisa banyak? Termasuk di Indonesia. Di Indonesia paling banyak itu. Termasuk dari dulu tahun 80-an muncul gereja karismatik. Berawal dari gereja Pantekosta. Dari gereja Pantekosta muncul gereja Pentakosta, ada gereja Pantekosta di Indonesia, ada gereja Pantekosta pusat Surabaya, dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah memberikan kebebasan penuh kepada kita untuk menafsir. Nah, kalau sekiranya mereka keliru seperti pionir kita salah tafsir tentang kedatangan Kristus, inilah kewajiban kita. Oleh karena itu kita belajar sekarang ini. Makanya saya bersyukur di jemaat apa namanya ini Pak Peneman, jemaat apa ini? Memberikan seri Jatiwangi. Jatiwangi. Nah, ini luar biasa. Satu program yang luar biasa untuk memberikan pemahaman, mengedukasi. Paling tidak untuk kita dulu, gereja kita, lalu kemudian Samaria, Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Jadi ini betul-betul edukasi bagi kita. Paling tidak bagi kita. Kami juga sebagai gembala, kami juga sebenarnya harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita juga ketinggalan. Nah, caranya adalah bagaimana? Mari kita jadikan ini adalah tanggung jawab kita. Itu aja. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan lagi dari Pendeta Edwin? Cukup, Kak. Oke. Dari Pak Simon, apakah ada tambahan lagi? Oke, terima kasih atas penjelasan yang begitu baik mengenai mengapa saat ini begitu banyak denominasi gereja di dunia ini. Selanjutnya kita akan pertanyaan berikutnya dari Saudara Kris, yaitu kecemburuan dan iri hati adalah penyakit kronis yang mengganggu kesatuan dalam jemaat. Adakah treatment atau perlakuan terbaik terhadap setiap jemaat untuk setidaknya meminimalisir hal ini? Karena kalau kita tahu ya, kalau di jemaat itu terkadang ada beberapa orang yang melihat ke anggota lainnya, mungkin yang satunya mungkin lebih banyak dilibatkan di dalam pelayanan di gereja, sementara mungkin satu orang ini tidak, gitu. Ataupun juga hanya orang tertentu saja yang selalu berada di di dalam majelis, sementara orang ini mungkin termasuk orang yang cukup rajin ke gereja, tapi dia tidak dilibatkan dalam hal majelis seperti itu. Atau juga ada juga beberapa orang juga yang mungkin dia sering mengkritik kinerja dari pelayanan gereja seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya kecemburuan dan iri hati. Jadi bagaimana treatment? Karena terkadang juga dikatakan juga beberapa gembala jemaat akhirnya lebih condong ke arah orang-orang tersebut. Jadi menjadi tidak netral, istilah katanya seperti itu. Mungkin dari ketiga gembala-gembala jemaat yang ada di sini mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Ya, yang kesempatan ini, Kak Laura, saya boleh melengkapi untuk pengalaman berjemaat ya. Jadi kecemburuan dan iri hati ini di gereja ini muncul bisa berapa aspek. Tadi kakak sudah ceritakan secara umum, tapi secara spesifik tuh yang dicemburu dan diiri hati itu apa? Kesalehannya, aktivitas rajin ke gereja, atau materinya. Namun yang jelas, ini kalau jemaat sudah ada yang memiliki roh seperti ini, memang kita harus berhati-hati dan harus memperhatikan. Datang ke gereja mukanya muram, masuk dan duduk di gereja mukanya masam, keluar dari gereja mukanya seram. Artinya nggak ada damai sejahtera di hatinya oleh karena memiliki spirit cemburu dan iri hati. Cemburu dan iri hati ini juga tidak lepas dari rohnya kuasa kegelapan, yakni iblis. Ya, karena Lucifer itu kan karena iri hati cemburu kepada Yesus, maka akhirnya muncullah perpecahan dan peperangan di surga. Nah, di sini ditanya treatmentnya. Ya. Jadi saya pernah diizinkan Tuhan menggembalakan sebuah gereja yang dimana ini SDM-nya ini berimbang semua. Ya.
Jadi bukan iri, tetapi SDM-nya itu berimbang semua. Malah kalau contoh menyusun jadwal, pendeta aku sahabat pertama dong, pendeta aku sahabat kedua dong, pendeta aku sahabat ketiga dong. Jadi senang saya. SDM-nya berimbang semua. Jadi tidak ada muncul iri hati di sana. Malah dengan sukacita akhirnya saya menyusun jadwal oleh karena keikhlasan mereka untuk melayani. Jadi di sini peranan gereja adalah bagaimana membawa satu, sekali lagi, kuasa Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita, ini gereja ini milik bersama, tidak perlu ya ada muncul roh cemburu, roh iri hati. Ya, merupakan satu kerugian bagi gereja itu kalau muncul roh seperti itu. Maka di sini sekali lagi kita betul-betul butuhkan kuasa Roh Kudus untuk mengajar-ajari kita bahwa rupanya persatuan dalam persekutuan, persatuan dalam kasih karunia ataupun SDM, persatuan di dalam cinta kasih, lalu persatuan di dalam kebenaran, itu harus menjadi merek kita bersama. Sehingga rasa cemburu dan iri hati, ya semoga itu tidak muncul lagi. Terima kasih, Kak Laura. Baik, apakah ada tambahan lagi dari 3 panelis lainnya mengenai pertanyaan ini? Ya Pak, silakan Pendeta Manurung. Ya, jadi saya tidak pernah melihat ketika Yesus dikritik dia benci orang itu, nggak pernah ya. Saya nggak pernah lihat ada di kisah Alkitab seperti itu. Bahkan kalau kita mau ikutin kisah Alkitab, Petrus yang berkhianat pun Yesus nggak pernah marah. Judas pun yang menjual dia, Yesus nggak pernah marah. Justru Yesus selalu berusaha mempertobatkan mereka begitu. Jadi konsep saya begini, siapapun itu, kalau dia sudah ada di gereja, maka sebenarnya secara pribadi dia saudara kita, begitu ya, saudara. Karena kita sama-sama anak Allah. Lalu kalau dia sedikit dalam tanda kutip tadi agak iri dan sebagainya, mari kita gandeng, jangan kita malah pointing finger, jangan. Ketika dia pointing finger kita tunjuk-tunjuk, maka itu akan jadi perpecahan makin besar. Seharusnya itu harus kita saya dalam pelayanan ini bisa pernah mengalami hal yang seperti itu. Saya di pointing finger, ditujuk-tujuk, pendeta Manurung begini. Saudara tahu, itu di gereja. Jadi waktu di gereja saya ditunjuk-tunjuk begitu. Tapi apakah saya benci? Enggak. Hari Seninnya saya ke rumahnya melawat. Ya, ini yang saya lakukan. Hari Senin saya datang melawat ke rumahnya. Sampai di rumahnya saya melawat, saudara. Dia enggak ada. Yang ada helper, ya, asisten rumah tangga. Lalu asisten rumah tangganya, ya saya katakan, saya mau bertemu dengan Bapak begini-begini Bang. Tapi asisten rumah tangganya ini unik pada hari itu. Dia suruh saya masuk, udah nggak ada orang, tapi dia suruh masuk. Karena dia kenal saya pendeta, karena dia suka ke gereja juga. Ngikutin majikannya. Nah, saya masuk, saya katakan, saya mau bertemu, saya sampaikan tujuan saya. Mungkin asisten rumah tangga kurang memahami, tapi kasih tahu saya baca Alkitab, lalu saya berdoa. Dan saya pulang. Saudara tahu, akhirnya saudara kita ini yang merasa tadi nggak puas dan sebagainya di itu, yang pointing finger ke saya itu, bersaksi. Dia bilang, aduh luar biasa, saya sangat terberkati. Pendeta datang, saya berdosa. Dia datang ke saya, dia bilang, saya nggak tahu, dia ngaku, saya ada di lantai 2 Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta sudah datang dan mau berdoa, padahal saya nggak ketemu muka. Dia tahu, dia ada di lantai 2, dia nggak mau turun karena pointing finger tadi itu yang dianggapnya ini satu masalah. Maksud saya begini, saudara-saudara, ternyata jangan pernah kita anggap orang lain itu musuh. Mari kita anggap semua itu saudara kita yang perlu perhatian, yang kita doakan, yang kita mari saling merendahkan hatilah satu sama lain. Memang jangankan satu gereja ya, 12 murid Yesus aja, coba lihat itu, 12 murid Yesus itu. Siapa yang disebut anak guntur? Wah, dar katanya kalau bicara. There's no problem kalau kita memang
merasa ini saudara. Tapi kalau kita tadi yang sudah di awal dikatakan, ini walaupun satu gereja beda dengan kaum B, ini perpecahan terus. Jadi yakinkan saudara, saya berada di gereja karena Yesus Kristus. Itu yang disampaikan tadi oleh Pendeta Edwin, bagaikan lingkaran ban yang ada jari-jarinya, center point-nya itu siapa? Jadi kalau jari-jari itu kan begini, ke lingkaran. Kalau Yesus di tengah, maka semakin dekat saya ke Yesus, yang lain dekat ke Yesus, maka hubungan kita otomatis semakin dekat. Nah, itu poin yang penting. Ya, jadi berusahalah damai satu dengan yang lain. Kalaupun ada, janganlah diusir, jangan di-pointing finger, tunjuk-tunjuk. Anggaplah itu saudara kita yang memang jatuh dalam pencobaan yang perlu kita doakan. Yesus lakukan hal yang sama. Dia juga katakan akan ada saudara kita, dia datangin Judas, dia basuh kaki Judas. Petrus juga dia kasih tahu, Petrus begini, dia datangin semua. Ya, konsep itu harus berkembang dalam diri kita. Jadi jangan pernah orang-orang yang dalam gereja yang mungkin kurang puas atau mengkritik kita, jangan pernah usir. Karena karena Yesus juga mati untuk dia. Yesus matikan untuk orang berdosa, termasuk saya, termasuk orang-orang itu. Yakinkan itu. Mari kita bersatu karena Yesus dan karena salib. Tuhan memberkati. Baik, apakah ada tambahan lagi dari dua panelis lainnya? Oke. Jadi jika ada di antara di dalam jemaat kita, dalam gereja kita kita lihat ada anggota-anggota kita yang memiliki bibit-bibit roh pemecah, mungkin ada baiknya kita rangkul mereka, kita bersahabat dengan mereka, kita doakan. Semoga Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati mereka sehingga roh kesatuan itu tetap ada di dalam jemaat kita masing-masing. Baiklah, sesi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah habis. Sekarang kita akan masuk ke dalam closing statement nanti yang akan disampaikan oleh masing-masing panelis yang ada malam hari ini. Dan untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Pendeta Tutri Boy Tumangkeng untuk memberikan closing statement. Oke, baik. Shalom kembali bagi kita semua, para pemirsa. Nah, dari apa yang kita pelajari malam hari ini, lewat materi, lalu kemudian dari pertanyaan. Intinya adalah, apapun mereka, apapun kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Apapun keberadaan kita, apapun kelemahan kita, apapun kelemahan orang lain, kita lihat mereka adalah anak-anak Tuhan. Jadikan diri kita sebagai sentral untuk bisa berpengaruh kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada jemaat kita, melalui perilaku kita sesuai dengan metode Kristus. Semoga kita diberkati, semoga kita tetap menjaga persatuan, karena melalui persatuan itu akan muncul keharmonisan, pelayanan pekerjaan Tuhan akan bisa selesai. Tuhan segera datang. Amin. Amin, terima kasih Pendeta. Selanjutnya oleh Pendeta Edwin Sartiana. Ya, melalui pelajaran kesatuan dalam tubuh Kristus ini, sekali lagi kita rindu Roh Kudus mengajar-ajari kita semua untuk boleh kita memiliki semangat bahwa persatuan itu membawa kekuatan, persatuan itu membawa kemajuan, persatuan itu menjadikan kita bisa menjalankan misi penginjilan, dan Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat yang bisa kita sebarluaskan melalui pelayanan gereja kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selanjutnya oleh Bapak Evangelis Simon Pikal. Baik. Filipi 1 ayat 15 dia bilang kepada kita, ada orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini untuk ditinggikan, untuk sama-sama kita menyampaikan
pekabaran ini. Jangan sampai ada perselisihan, ya, karena tubuh Kristus adalah satu, tidak dipecah-pecah. Kiranya kita semua bersatu di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Baik, selanjutnya oleh Pendeta Agus Manurung. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan adalah kerinduan Tuhan. Kita dari semua kaum, suku, dan bangsa, kelak pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kita akan bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita. Salam bahagia, salam sehat, dalam bersatu di dalam Kristus. Amin. Amin. Baiklah, kita akan menutup acara kita malam hari ini. Kita dengan doa tutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Tumangke. Silakan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah kekal yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Allah yang penuh kuasa dan mujizat. Allah yang sangat mengetahui keberadaan kami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Di tengah-tengah kesibukan, kegiatan, pekerjaan dari anak-anak Tuhan, para pemirsa, mereka boleh meninggalkan kegiatan mereka. Mereka boleh meluangkan waktu, memberikan waktu melalui persekutuan malam hari ini untuk belajar firman Tuhan. Melalui pelajaran 28 doktrin kepercayaan Gereja Masyiat ke-7 tentang dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Biarlah kiranya persekutuan malam hari ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Biarlah kiranya materi yang kami telah diskusikan boleh memberikan kekuatan baru bagi kami, memberikan inspirasi dan niat untuk kami implementasikan di dalam kehidupan pribadi kami, bahwa persatuan dan kesatuan adalah sangat dibutuhkan di dalam melayani Tuhan, di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Izinkan hamba-Mu untuk mendoakan para panelis. Pendeta Agus Manurung, Tuhan berkati dia dalam pelayanannya. Karuniakan dia hikmat, akal budi sorga, kesabaran, serta sukacita, sehingga tidak terlalu bagi dia untuk menjadi alat Tuhan dimanapun dia berada. Memberkati istri dan anak-anaknya yang boleh memberikan dukungan penuh dalam pelayanan hamba Tuhan ini. Sehingga keluarga ini akan penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan sorga untuk menjadi alat Tuhan. Berdoa juga untuk hamba Tuhan Pendeta Edwin di dalam pelayanannya. Tuhan, karuniakan hamba Tuhan ini hikmat, akal budi sorga, bahkan kesabaran di dalam pelayanannya sebagai gembala jemaat. Kiranya sukacita Engkau karuniakan bagi hamba Tuhan ini. Tidak terhalang bagi dia untuk tetap melayani Tuhan. Memberkati istri dan anak-anaknya yang boleh memberikan dukungan penuh di dalam pelayanan hamba Tuhan ini. Jadikan keluarga ini menjadi suri teladan di jemaat dimanapun dia melayani. Kami juga berdoa untuk Bapak Kikau, yang Tuhan telah pilih dan asingkan untuk melayani Tuhan di jemaat sebagai pimpinan pelayanan perorangan. Biarlah kiranya Tuhan berkati hamba Tuhan ini di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, serta karunialah dia hikmat, akal budi sorga, sehingga dia akan tetap dengan penuh sukacita untuk melayani Tuhan dimanapun dia berada, dan berkati keluarga, berkati istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Laura yang sudah menjadi host pada malam hari ini. Berkati anak Tuhan ini
di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam rencananya, khususnya di dalam pelayanan. Kiranya berkat-berkat surgawi yang Tuhan telah janjikan melalui firman Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Dan saat ini Tuhan, kami sepakat untuk berdoa. Biarlah kiranya COVID ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini dengan kuasa mujizat Tuhan. Sehingga kami umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini, di Indonesia, boleh kembali normal untuk berkegiatan. Dan lebih daripada itu, kembali normal untuk beribadah menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, demikianlah acara malam hari ini, seri ke-14 dari 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah dengan judul Kesatuan dalam Tubuh Kristus. Kita akan kembali lagi pada seri ke-15 pada hari Minggu mendatang, pukul 7 malam hari, di channel yang sama di Facebook GMHK Jatiwangi GLC. Bagi seluruh partisipan bisa melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa pada seluruh partisipan. Shalom, selamat malam. Shalom, Selamat selamat malam Haleluya. semua. Melate Abang Pendeta Agus dan Kak Laura dan Om Tutri dan Pak Simon. Ya, salam sehat, salam tangguh. Tetap sehat Haleluya. dan tetap lain. Thank you. Terima Amin. kasih, Pastor Manurung. Haleluya.